Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Praditya Martama Widaryanto, NRP 022. Di sini saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan Bangga Ojik Pangestu NRP 018 dan juga Arya Damar NRP 014. Saya di sini akan menjelaskan mengenai finite state mesin yang kita desain pada praktikum 10. Di sini untuk diagramnya kita pakai mili, yaitu untuk outputnya dipengaruhi oleh input. Nah, kita memiliki 4 buah state di sini, yaitu S0, S1, S2, dan S3. Di mana untuk S0 kita punya reset yang ujung panahnya tidak diketahui, yang berarti dimanapun state-nya saat kita tekan tombol reset dia akan kembali ke state 0. Terus selanjutnya, apabila kita berada di state 0 di sini saat kita memberikan input 1 x sama input 0 x sama dengan 0, maka outputnya akan 0, V sama dengan 0. Apabila kita berikan inputnya 1 x sama dengan 1, maka V akan bernilai 1 dan state-nya juga akan berpindah ke S1. Sementara saat kita memberikan input x sama dengan 0 tadi, dia akan tetap berputar di state S0. Apabila kita berikan input sama dengan 1 dan kita tekan clock, maka state-nya akan berubah dari S0 ke S1. Dan saat di S1, saat kita berikan input bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 2. Dan apabila kita berikan input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 3. Dan saat kita berikan input 0 di sini juga state-nya akan berpindah ke state 0 apabila kita menekan clock, dan state-nya dari state 1 akan berpindah ke state 2 apabila kita berikan input 1 dan kita menekan clock. Untuk selanjutnya, saat S1 berpindah ke S2, di S2 saat kita berikan input X sama dengan 0, maka outputnya akan menjadi 4, dan saat kita menekan clock dia akan berputar ke S2 lagi untuk state-nya. Dan apabila kita berikan input bernilai 1 X sama dengan 1, maka outputnya akan 5, dan saat kita menekan clock state-nya dari S2 akan berpindah ke state S3. Saat di state S3, saat kita berikan input bernilai 0 yaitu X sama dengan 0, maka outputnya akan keluar V6 atau outputnya akan bernilai 6. Dan saat kita berikan input 0, saat kita tekan clocknya, maka state dari S3 ini akan berpindah ke state S1. Dan apabila dari state S3 kita berikan nilai 1, maka outputnya akan menjadi 7. Dan saat kita tekan clock saat input bernilai 1, maka state S3 akan berpindah ke state S0. Diagramnya seperti itu. Dan untuk programnya bisa dilihat di sini. Yang pertama, kita deklarasikan untuk port yang akan dipakai. Untuk port outputnya ada LED dan 7 segment, dimana LED nanti kita gunakan untuk memperlihatkan kondisi state-nya ada berada di S0, S1, S2 maupun S3. Dan untuk 7 segment untuk memperlihatkan outputnya yaitu key di sini. Dan switch kita gunakan sebagai clock, reset, dan juga input yaitu X. Untuk state-nya kita inisiasi S0, S1, S2, S3, reset clock X. Dan untuk program, nah di sini untuk switch-nya sendiri, untuk switch bit ke-7 kita set sebagai reset, untuk switch bit ke-6 kita set sebagai clock, dan untuk switch bit ke-5 kita set sebagai input. Untuk programnya, untuk setiap kali ada clock di sini, untuk program pertama, apabila kita menekan tombol reset, maka state yang sekarang akan diisikan dengan S0. Dan selain itu, apabila kita menekan clock atau clock saat event, di sini yang dimaksud event itu saat rising edge dan clock bernilai 1, maka state sekarang kita isikan dengan nilai dari next state. Ya, untuk selanjutnya di sini untuk hasil daripada setiap state. Untuk case di saat kita berada di state S sama S0, apabila kita berikan input 0, maka next state
selanjutnya adalah S0. Di sini saat kita berada di S0 dan inputnya 0, maka next state-nya akan di S0. Akan tapi S0 ini tidak akan langsung dieksekusi karena kita simpan di next state. Sementara di sini yang kita jadikan case atau kita baca adalah current state. Untuk selanjutnya, saat kita berikan nilai 0 tadi, maka 7 segment yang dijadikan output akan kita set nilainya ke 0. Di sini Hi sama dengan 0. Dan untuk LED karena dia berada di S0, maka kita taruh di bit ke 0 dari LED yang di sebelah kanan sendiri karena S0. Selanjutnya, apabila current state-nya berada di S1, maka apabila kita berikan input 0, next state atau state selanjutnya akan ke S0 seperti dilihat pada diagram ini. Saat kita berada di S1, saat kita berikan input X sama dengan 0, maka outputnya akan 2. Di sini 7 segmentnya 2 sebagai output, dan juga dia akan menuju ke S0. Maka dari itu LED-nya kita set sebagai 1. Selanjutnya, untuk pada case S2, apabila kita tekan 0, maka saat di S2 kita berikan input 0, maka outputnya akan menjadi Hi4. Outputnya dari 7 segment akan menjadi 4, dan LED untuk state-nya di sini akan menjadi state kedua, state 2. Karena pada S0 tadi bit 0, S1 bit 2, dan S2 ada di bit ketiga. Dan apabila kita berikan input 1, maka next state-nya akan ke S3. Untuk state-nya selanjutnya akan ke S3, dan untuk 7 segmennya atau hasil outputnya di sini adalah 5, jadi kita set ke 5. Dan untuk yang terakhir S3-nya, apabila kita berikan input 0, maka dia nanti akan mengeluarkan 6, dan next state-nya akan ke S1. Dan untuk LED-nya S1 berada pada bit 1, dan untuk 7 segmentnya kita tampilkan angka 6 karena sini outputnya 6. Dan apabila nilai inputnya kita berikan 1, maka next state-nya akan ke S0. Di sini apabila X-nya 1, S3 akan berpindah ke S0. Untuk LED-nya pada S0 akan menyalakan yang bit 0, dan untuk output 7 segmentnya kita set ke 7 karena di sini apabila kita berikan input 1, maka outputnya akan menjadi 7. Untuk nilai di sini sendiri sebenarnya hasil output dan juga next state akan dikendalikan oleh clock sendiri sebenarnya. Jadi saat kita berada di S0, saat kita memilih X1, tampilannya untuk output tidak akan memilih secara langsung, dan saat kita pindah menjadi inputnya 0, pada output juga tidak akan menampilkan angka 2 secara langsung, kecuali saat kita sudah memilih dan sudah kita beri clock, maka akan keluar output yang sesuai dengan pilihan kita tadi. Dan untuk kontrol clocknya di sini, jadi inputnya akan mulai dibaca apabila kita menggunakan event clock. Dan untuk setiap state-nya kita taruh saat state tersebut terpenuhi dan juga input tersebut terpenuhi. Akan tapi jika kita ingin membuat hanya state-nya saja yang berpindah pada saat clock, dan untuk outputnya bisa berganti sesuai dengan inputnya saat itu, kita bisa menghapus nilai dari variabel nilai di sini X. Jadi ini bisa dihapus. Dan selanjutnya pada bagian case di sini, untuk nilai LED dari kedua if dan else if ini akan kita hapus dan akan kita taruh di bawah nilai state itu secara langsung. Semisal di sini state-nya 0, maka LED di sini akan saya hapus dan LED di sini akan saya hapus. Dan saat state S sama dengan 0, di situ LED-nya akan yang menyala bit ke 0. Jadi bisa ditaruh seperti ini. Secara langsung.
Untuk yang X-nya di sini tadi kan ada nilai apa itu variabel X dimasukkan ke nilai, ini kan dihapus. Jadi untuk nilainya sudah kita langsung ganti dengan X. Jadi ini if nilai sama dengan 0, kita ganti dengan X sama dengan 0. Jika semuanya sudah dirubah seperti itu, maka nanti clock hanya akan memindahkan nilai daripada state, sementara clock sendiri tidak mempengaruhi nilai daripada key di saat di state 0 itu sendiri. Jadi saat kita berada di state 0 dan kita tidak menekan clock, maka saat kita berikan input 1 maupun 0, key-nya akan berubah. Akan tapi bila kita memakai cara yang sebelumnya tadi, maka saat kita berada di state 0, saat kita berikan input 1 maupun 0, key-nya akan tetap dan tidak berubah, yang dimana untuk awalannya key-nya adalah 0. Ya, sekian dari kelompok saya, dan mungkin untuk simulasinya bisa dilihat pada ya, untuk simulasinya bisa dilihat pada video berikut ini. Tapi iki gak apa-apa.